Sedikit atau saya singgung sedikit tadi pertanyaan dari Pak Putu Arya tentang apa itu KOSP dan mana yang kita harus sebutkan kurikulum merdeka atau KOSP-nya. Ini sama dengan kurikulum 2013, di dalamnya ada KTSP. KOSP itu beda dari nama lain dari KTSP. Jadi kurikulum operasional yang isinya bagaimana struktur kurikulumnya, berapa beban belajarnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu sama dengan KTSP. Ya, hanya istilahnya berbeda. Jadi memang kita Indonesia ini getol dengan perubahan-perubahan nama yang isinya belum tentu berubah banyak. Sebentar juga Bapak Ibu akan dikenalkan dengan istilah CP, capaian pembelajaran bukan capek, C, ya, TP, tujuan pembelajaran, kemudian ada ATP, alur tujuan pembelajaran, ya, yang kemudian nambah ada modul ajar, ya, Bapak Ibu kenal dengan RPP, kemudian diubah menjadi modul ajar dan lain-lain. Banyak istilah-istilah yang baru, tetapi menurut saya bungkusnya baru, isinya tetap lama, tapi tetap ada perubahan-perubahan sedikit, ya. Oke, saya ingin kita semua memahami ini sebelum kita masuk ke apa itu CP. Jadi Albert Einstein, siapa ini Albert Einstein? Ahli fisika, Filsuf, ya, seorang filsuf atau seorang ilmuwan di zamannya. Ya, beliau mengeluarkan kata-kata bijak seperti ini. Seseorang dikatakan tidak waras or gila atau stres jika ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda tetapi melakukan hal yang sama dari waktu ke waktu. Nah, Indonesia sebenarnya negara tidak waras. Kenapa saya katakan tidak waras? Khususnya untuk dunia pendidikan. 2023 dari kurikulum 99 diubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian nanti di tahun 2021 kalau tidak salah, ya, primordialnya 2018 muncul kurikulum merdeka yang dibuatnya hanya dalam tempo 6 bulan sudah di launching, ya. Sementara kurikulum sebelumnya minimal 1,5 tahun. Kemudian di kurikulum merdeka ini tidak ada pakarnya, tidak melibatkan perguruan tinggi, tidak melibatkan pakar dari perguruan tinggi. Siapa pembuatnya juga tidak jelas. Ada indikasi bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum yang digunakan pada satu satuan pendidikan di Jakarta sana, dianggap berhasil karena memang sekolahnya top, ya, sekolah yang memang hebat. Kemudian diambil kurikulumnya itu dijadikan kurikulum nasional. Karena sebenarnya kurikulum ini, tapi ini tidak membunuh motivasi Bapak Ibu untuk memahami kurikulum merdeka. Hanya saya sampaikan kenyataannya, ya. Jadi kurikulum merdeka tidak mendapat dukungan dari Komisi 10, tidak mendapat dukungan dari pakar-pakar di perguruan tinggi, tetapi dia gaspol terus. Ini luar biasanya Pak Menteri, ya. Jadi mau tidak mau kita harus ikut. Nah, kenapa saya katakan tadi Indonesia tidak waras? Karena dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu yang diutak-atik kurikulum terus. Hasilnya sudah pasti nggak dari KBK kemudian ke KTSP? Apakah sudah bisa meningkatkan nilai PISA? Ya, Bapak Ibu pernah dengar PISA? pernah. PISA. Ini kan salah satu dasar kenapa atau salah satu dasar pemikiran kenapa muncul kurikulum merdeka, bahwa nilai PISA anak-anak Indonesia itu berada di bawah standar atau berada di urutan terbawah atau terendah. Sudah bertahan dari tahun 2000-an sampai sekarang. Berapa kali ganti kurikulum, tetap saja paling rendah. Setelah ditanyakan ke OECD, sebenarnya OECD itu organisasi yang ibaratnya dokter lah kalau kita, dokter dalam bidang pendidikan. Woi orang Indonesia, yang salah di kamu itu guru-gurumu kurang kompeten.
Itu rekomendasi dari OECD. Tapi yang dilakukan pemerintah kita tetap kekeh dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ganti kurikulum. Kenapa? Orientasinya ada kegiatan, kemudian ada asosiasi lain, ada dana yang turun yang dalam jumlah yang